Berwisata, berwisata. Apa kabar pemuda dan pemudi harapan bangsa yang sedang mengalami quarter life crisis? Halo, masih bareng gue cara berdana di Perspektif Perdana. Quarter life crisis lagi. Gak apa-apa lah, gue juga ngalamin kok. Dan apakah motivasi bullshit yang ada di meme dan Pet Daily itu cukup membantu? Hah? Cukup membantu ya? Apakah dengan quote-quote orang sukses dan terkenal itu cukup bikin semangat hari lo untuk bekerja dan berkarya? Quarter life crisis. Gue tuh nggak ngerti sama, kayaknya semua orang sih nggak tahu sih. Ada beberapa orang yang ketika ditanya, enggak, gue biasa aja. Gue tuh pengen nampol. Karena gue ngerasa bahwa itu kayak fase semua orang gitu ya. Dan ada beberapa orang yang nggak terbuka aja gitu ngomongin tentang itu, atau memang ya nggak tahu lah, level consciousnya beda kali atau apa, nggak ngerti juga. Gue sih masih sering mempertanyakan dan mengeluh tentang hidup gitu. Maksudnya ini kenapa ya gini, ini kan harusnya kayak gini. Apalah segala macam. Umur 25, 26 itu banyak lah yang udah lumayan berkarir setahun 2 tahun di kerjaan, terus ternyata anjing ini gue sebenarnya man kalau nggak butuh duit amat man nggak kerja nih di sini gitu. Atau ya punya atasan yang brengsek apa segala macam, keluarga udah minta menantu. Kamu tuh mau ngapain lagi? Kamu tuh udah kerja, kamu tuh kapan nikah? Anjing. Sementara itu dengan gaji yang fresh grade ini, apalah yang bisa dibeli gitu. Gue tuh kadang-kadang di satu sisi tuh iri loh dengan kebahagiaan orang-orang yang tidak terlalu tahu tentang menikah dan yang lainnya itu, yang mereka sangat confidence bahwa menikah tuh nggak sulit loh, mari kita menikah muda. Di satu sisi mereka tuh nggak takut dan lain sebagainya. Gue rasa anjing nih, andai gue sebahagia itu ya gitu, segak mikirnya itu gitu, karena gue tuh ngerasa bahwa semua itu perlu di planning dengan benar, everything has been under control, dan semua itu nggak terlihat semulus dan semudah apa yang ada di TV dan quote-quote orang sukses itu gitu. Karena yang nggak sukses itu juga ada gitu. Tapi quote-nya nggak laku. Bahwa ya banyak lah quarter life crisis yang anjing ini udah didesak nikah, ini pacaran udah berapa lama, yang satu itu masih belum dewasa, mikirnya masih pengen main mulu, sementara lu fresh grade gajinya berapa nggak cukup gitu kan. Terus belum lagi lo masih mikirin masalah anjing nih kalau nikah nih kontrak apa nyewa kontrak atau beli rumah. Anjing kalau beli rumah ini harga properti naik.
Ada. Sementara cicilan handphone, cicilan motor belum lunas ya kan. Aduh, harga kosan naik terus ya kan. Aduh. Enjoy the life ya kan. Karena kan kayak gini kan nggak akan mikir gitu ketika apa lo kuliah gitu. Dan lo sekarang mulai sadar bahwa anjing nih gile, kalau gue jadi orang tua men, bisa nggak ya gue akan jadi orang tua yang berhasil dan nyekolahin anak-anak gue sampai kuliah dan akhirnya dapat kerja gitu. Gue tuh sering mikir gitu semenjak kerja bahwa anjing nih ini dengan gaji sekian dan kenaikan karir gak jelas seperti ini gitu. Gue kalau punya anak, gue mau ngebiayain kuliah mereka atau sampai sekolah gimana ya? Aduh, ini tentang, bukan podcast tentang memotivasi, ini tentang demotivasi gitu kan. Karena yang motivasi ya udah banyak gitu. Cari yang Mbak di Mario Teguh dan lain sebagainya lah. Siapa sih namanya? Meriana siapa gitu yang sekarang itu di Metro gitu. Gantinya ini deh, itu agen prudensial ya. Kayaknya itu suksesnya gara-gara agen prudensial ya. Terus siapa lagi lah, banyak lah sekarang motivator gitu. Itu nggak butuh lah gitu. Maksudnya gini loh, kalau gue sih enggak gitu. Gue malah butuh yang jujur, yang enjoy. Ya memang seperti ini adanya, terus lo harus gimana gitu. Ya memang pahit-pahitnya ngomongin aja gitu. It's not about rainbow after the rain gitu. Ya the rainnya itu udah susah gitu. Berjuang menghadapi badai itu ya memang harus dinikmati men. Ya kan lo gak akan bisa mengharapkan ini nanti akan muncul pelangi ya someday it will be gitu, tapi lo berjuang dulu lah sama badai ini gitu. Ya motivasi perlu, tapi demotivasi juga biar kita jejak bumi lah ya gak? Gue tuh bukan kemarin sih, udah lama sih nonton film lagi gitu, film lama. Ini film yang bagus banget gue tonton, namanya Bucket List. Ini filmnya Morgan Freeman, tahun berapa ya lupa gue. Yang gue suka dari situ tuh apa ya? Ya itu kan ada 2 orang ya. Ini gue bocorin aja lah, spoiler nggak apa-apa lah. Toh ini film lama gitu. Ini 2 orang gitu, yang satu tuh orang kaya yang terkena kanker gitu, satunya lagi orang miskin, orang pintar, jenius dia. Cuma karena dia harus pokoknya terkendala masalah hidup lah. Dia punya anak duluan, terus dia harus kerja dan lain sebagainya. Akhirnya ya dia memilih jadi montir gitu, biar bisa support keluarganya. Ini Morgan Freeman yang meranin, gue lupa namanya di film siapa. Bucket List itu apa ya, menurut gue philosophical gitu, filosofis. Gue tuh sering ketukar-tukerin antara kata kerja kata benda. Apa ya filmnya tuh, itu kan mereka tuh tinggal 1-2 tahun lagi gitu kan, meninggal, udah divonis gitu, udah stadium parah lah pokoknya. Mereka tuh si Morgan Freeman tuh selalu nyatet, ini orang positif banget gitu. Dia tuh selalu nyatet di jurnal bahwa ada keinginan yang, ya kalau tahu Dream Book itu udah lama ya, siapa yang create itu ya. Pokoknya Dream Book itu isinya tentang harapan, impian lo tulis di satu buku gitu kan. Dia tuh menjelang
menjelang kematiannya lah, setahun 2 tahun lagi itu dia tuh nulis gitu, aku itu belum bisa ini, gue tuh belum bisa itu, gue tuh masih pengen ini pengen itu gitu. Terus ditanyain kan sama temennya yang satu yang kaya itu, yang di satu dia di satu ruangan lah. Jadi satu ruangan itu ada 2 pasien, si orang kaya itu sama si Morgan Freeman. Ditanyain, lo ngapain nih, ini apaan sih gitu. Oh ini bucket list gitu. Bucket list itu apaan gitu. Bucket list itu isinya yang list aja, list tentang apa yang lo pengen sebelum lo meninggal gitu kan. Terus dia baca gitu kan, terus anjing nih gue bisa nih menuin semua. Kan kaya banget ya. Akhirnya tuh 2 orang tuh bertualang tuh 2 orang kakek-kakek gitu kan. Terus oh ini pengen itu gitu, karena satu ada orang kaya gitu. Dia mau bantu nih si Morgan Freeman untuk mewujudkan impian-impiannya yang belum kecapai gitu. Dan di situ juga ada satu ya kalau lo tahu gitu tanggal kematian lo gitu, lo bakal ngapain sih gitu. Itu tuh anjing ini apa ya gitu, sering merenung gitu. Anjing ini kalau misalnya besok mati hari ini ngapain ya gitu, bikin podcast. Aduh, iya kali gitu kali. Kalau yang belum kepinginan dan belum bisa tercapai, dan kepinginan lo itu pengen apa sebelum itu teh satu pertanyaan terbesar gitu di hidup lo gitu. Ya andai gue lebih berani ya ngajak dia ngedate. Andai gue ngambil kerjaan ini, aduh men, namanya penyesalan tuh ya selalu datang belakangan gitu. But it's okay gitu. Semuanya juga seperti itu. Oh iya, satu lagi tuh di film itu ceritain tentang dia ngomong gitu, si yang kaya itu kan marah-marah melulu gitu. Gue tuh nggak bisa nih sakit kayak gini. Gue tuh kaya gini. Gue tuh masih harus nerusin perusahaan gini. Perusahaan tuh butuh CEO yang nggak bisa yang gantiin gue tuh nggak bisa. CEO-nya harus gue tuh masih bisa gitu. Tuhan ini nggak adil tuh, cuma ngasih gue 2 tahun untuk hidup gitu kan. Terus si Morgan Freeman ngomong, oh iya nggak apa-apa. Yang lain ngomong kalau Pak sabar Pak gini gitu kan. Bos sabar bos gini gitu kan, nyuruh sabar, nyuruh nekan emosi, nanti darah tinggi naik gitu kan. Kalau si Morgan Freeman tuh ngomong ya it's okay, itu biarin aja dia marah gitu kan. Terus nih si orang kaya ini heran gitu, yang lain tuh nyuruh dia sabar, nyuruh dia untuk berpikiran tenang gitu kan. Si Morgan Freeman kenapa nyuruh dia marah, maksudnya marah dibiarin gitu. Terus dia ngomong oh ya itu wajar itu, soalnya itu sesuai dari psikologinya si Kubler-Ross gitu, yang 5 stage of grief gitu. Apaan sih gitu. Terus gue dari situ gue mulai searching di wiki kan, apaan sih ini. Ternyata emang ada. Jadi setiap orang itu ketika dia ngalamin bencana atau sesuatu yang nggak terduga itu, yang ngelebihin kapasitasnya dia, yang nggak direncanain sama sekali, itu dia levelnya 5 gitu. Pertama itu denial, dia nyangkal gitu, anjing ini nggak mungkin nih terjadi sama gue gitu. Yang kedua itu marah, dia marahin entah sama diri sendiri sama orang lain, pokoknya marahin aja semua orang gitu. Yang ketiga itu bargaining, dia itu nawar, anjing nih gue marah sampai kapan ya. gue harusnya seperti apa ya ini. Yang keempat itu depressing gitu, dia anjing ini ngerasa nggak ada jalan keluar, ngerasa anjing ini gimana ya gitu. Dia mulai bingung gitu, level depressing.
Baru yang kelima itu acceptance, bahwa oh ya udah, ini it's happen, shit happen every day, dan let it go gitu. Lo yuk move on gitu, cari yang lain gitu, cari jalan keluar lain gitu. Nah ini 5 stage ini selalu ada tuh. Kalau semakin gede lo nggak pernah ngalamin lah, katakanlah lo nggak pernah ngalamin sama sekali, itu semakin susah tuh ngelaluinya gitu. Semakin lama gitu, mungkin bisa sebulan lo kalau pertama patah hati paling ya butuh sebulan buat move on gitu. Terus the next level lo patah hati lagi mungkin cuma setengah bulan, terus dan berlanjut gitu. Ya itu gitu. 5 stage of grief ini selalu dialamin orang, dan apa namanya ya, level sampai ke level acceptance itu susah gitu. Bukan susah sih, maksudnya setiap orang tuh beda gitu, bisa lama bisa cepat gitu. Terkadang beberapa memang muter gitu, jadi denial, anger, bargaining, depression, balik lagi ke denial lagi gitu. Dia nggak acceptance. Ya itu ya, kayaknya semuanya gitu. Dan pokoknya kalau gue ngerasain bahwa ya semuanya akan seperti itu, hidup itu seperti itu, dan terimalah dengan seperti itu lebih mudah untuk jadi acceptance, dan kita nyari jalan keluar lain gitu, dibanding kita anjing nyalain orang gitu kan, marah nyalain orang dan lain sebagainya. Itu nggak akan ngebawa kita kemana-mana sih, nggak akan kita. Tapi fase itu pasti akan kita lalui gitu. Ada yang cepet, ada yang enggak gitu. Lewatinya mungkin sehari doang bisa gitu. Tapi semakin lo nggak pernah ngalamin itu ya makin susah gitu. Misal nih lo nggak pernah nggak pernah ada anggota keluarga yang meninggal gitu, tiba-tiba ada yang meninggal gitu, lo akan, dan orang yang meninggal ini katanya cukup dekat sama lo, jadi lo akan lebih stepnya lebih lama lah, mungkin sebulan 2 bulan buat merelakan gitu. Dan okay, this is fase hidup yang harus gue jalani, dan it's okay, dan gue harus ngapain lagi nih nextnya gitu. Itu ya semakin orang nggak pernah ngalamin ya semakin susah sih. Aduh, gue ngomongin apa lagi? Ya itulah ya, gue bucket list di situ. Jadi gue ngeliatin apa namanya, scene kakek-kakek tua yang nginep di hotel mewah gitu. Yang balapan pakai mobil gitu-gitu kan, nggak anjingnya. Betapa ya, kalau lo tinggal berapa hari hidup ya nikmatin hidup lah ya, ngapain lagi coba. Gue kalau gue tahu berapa lama gue kapan meninggal gitu ya, gue kayaknya juga I will enjoy the last moment in the earth gitu. Kayaknya bakalan gitu ya. Terus ketemu orang-orang lama, teman-teman lama yang nggak pernah ketemu, dan say hey aja. Terus ya gue nggak akan ngasih nasihat sotoy lah. Gue cuma pengen enjoy the day aja sih, tidur siang gitu. Yang gue nggak pernah ngalamin gitu. Apalah misal ke cewek yang lo takut gitu buat ngajak dia jalan gitu kan. Ya mungkin kalau gue di hari terakhir gue akan ngajak jalan. Ya, orang tuh kan selalu dipicu sama fear and hopes gitu. Kalau ya ini fear gitu ya, nothing to, pokoknya ini kata-kata yang paling hebat dari filmnya Club Fight Clubnya itu filmnya si Brad Pitt. 1 tahun lama tapi masterpiece banget. Dia tuh ngomong kalau hanya ketika kekangan nggak salah gitulah,
Hanya ketika kita nothing tulus itu freedom beneran gitu ya. Nothing tulus tuh udah lo di level yang paling berani gitu. Lo nggak takut apapun, nggak, udah nothing tulus gitu ya. Itu mungkin karena kalau kita udah bentar lagi meninggal itu, divonis dan lain sebagainya kayaknya, ya itu nothing tulus lah, ditolak kalau oh it's okay gitu, cuma gue pengen jalan aja sama lo gitu, atau apa harus mencoba kerjaan yang apa lah yang lo merasa bahwa lo kan selalu neken ya emosi gitu, nggak bisa lo keluarin semua gitu. Ya kalau ini the last day ya mungkin lo akan lakuin itu gitu. Ya kita nggak tahu kan. Hebatnya bucket list itulah, ya tidak semua orang sih dikasih tahu kapan dia meninggal gitu kan. Orang nggak ngerti gitu. Dan kalau orang tahu itu ya apa ya, di satu sisi itu gift lah, di satu sisi itu gift. Lo tahu kapan lo meninggal, jadi lo tahu gimana mau mempersiapkan diri dan enjoy the last day itu. Ya itu suatu anugerah lah menurut gue. Bucket list itu ya itu aja sih. Gue mau share itu. Ngapain lagi? Gue tuh gak ada ya, hari-hari biasa, gak ada yang. Ntar gue ceritain apa ya, ntar aja dah gue ceritain tentang ini. Itu aja sih yang psikologi gitu. Gue orangnya yang cukup, gue tuh gak pernah kuliah psikologi, tapi gue seneng gitu baca riset-riset psikologi yang cukup menarik ini. Kemudian ada satu lagi sih, lupa gue, tas psikologi apa ya, itu diangkat di film juga, tentang apa, The Power is Sweet. Tentang apa namanya, kekuasaan itu manis gitu. Kenapa orang itu cenderung menikmati nge-abuse orang lain ketika dia berkuasa itu, karena memang power itu punya magnet yang kuat itu untuk orang berbuat semena-mena gitu. Dan menyenangkan, punya power itu memang menyenangkan, control people tuh menyenangkan gitu. Itu makanya post power syndrome banyak banget. Lupa gue itu risetnya tahun berapa di Rusia kalau nggak salah. Rusia atau mana ya, gue lupa. Ntar gue cari lagi dah. Intinya dia bereksperimen tentang berapa mahasiswa lah. Yang satu meranin sipir penjara, yang satu meranin sebagai tahanan. Nah, dia ngomong bahwa ini dibikin apa namanya, adegannya itu dibikin se-real mungkin, jadi beneran kayak penjara gitu. Mahasiswanya beneran ditaruh di sel dan lain sebagainya, terus sipirnya bener-bener yang suruh jaga dan lain sebagainya. Sampai hari keberapa gitu, ini orang ini nih terlalu mendalami perannya gitu. Si mahasiswa yang jadi tahanan tuh benar-benar ketakutan, terus benar-benar berperilaku ya kayak tahanan gitu. Sementara yang sipir itu, yang berperan sebagai sipir itu ya benar-benar jadi sipir gitu, dan berantakan semuanya. Maksudnya si sipir itu jadi menyalahgunakan kekuasaan gitu, karena dia ngerasa bahwa anjing ini tahanan ini nggak bisa apa-apa nih, gue harus tegakkan peraturan dan lain sebagainya. Itu jadi ngerasa bahwa dia sangat mendalami perannya itu. Dan kesimpulannya itu pokoknya kalau nggak salah itu berlangsung selama sebulan, tapi dihentikan di hari ke-15 kalau nggak salah, karena udah sangat ini, kejiwaannya udah sangat beda gitu. Jadi mahasiswa benar-benar jadi kayak tahanan beneran, si yang jadi sipir benar-benar kayak jadi sipir, padahal tujuannya itu cuma ngetes doang gitu, apakah seseorang itu kalau punya kuasa akan ini. Ternyata memang benar gitu. Jadi sampai hari ke-15 untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan gitu, itu dihentikan gitu.
Dan iya bener juga gitu. Mungkin ya kita kan kalau di oke lah katakanlah di kantor gitu kita berperan sebagai supervisor atau manajer atau apalah atasan gitu. Ya kalau kita menempatkan diri dan sangat menyelami peran itu, kita kayaknya kebawa ke keluarga, ke dunia masyarakat gitu. Yang ya itu makanya banyak yang post power syndrome kan, yang ngerasa dirinya masih berkuasa gitu, yang ngerasa dirinya masih gagah gitu, padahal memang bentar lagi pensiun gitu dan lain sebagainya. Ya karena mungkin ya power is sweet dan magnetnya seperti itu gitu. Gue tuh selalu punya teori bahwa yang ngedrive orang itu, pokoknya orang tuh punya motivasi itu, if you want to control people, you have lo punya tiga pilihan gitu. Lo punya uang, lo punya kuasa, atau lo punya visi yang sama gitu. Paling instan memang kedua ini, punya uang atau punya kuasa gitu. Punya visi yang sama itu susah gitu, tapi it will be tingkat loyalnya beda gitu. Orang yang punya visi yang sama itu loyalitasnya beda gitu. Tapi kalau pengen cepat ya lo kendaliin orang via kekuasaan atau via uang aja gitu. Nggak usah lo ngebangun visi yang sama atau apa, ngedrive motivasi dan sebagainya, itu nggak usah gitu. Karena kalau mau instan ya seperti itu. Cuma itu cara untuk mengendalikan orang gitu. Yang gue tuh belum nemuin aspek lain, faktor lain yang bisa ngendaliin orang gitu. Ya cuma 3 itu. Either lo berkuasa, misal di militer gitu, lo perwira dan lain sebagainya, lo akan ya bisa ngendaliin orang gitu. Atau di pemerintahan, atau lo di kantor sebagai manajer, atau lo di lingkungan sebagai RT RW lurah gitu kan. Itu kan punya kuasa, lo bisa kontrol people gitu. Bisa gitu. Perkara mereka nurut nggak nurut kan beda lagi ya, beda cerita gitu. Uang itu juga the more you have money, you can get attention, you can get control to the people. Makanya orang-orang yang punya kuasa dan orang kaya itu memang songong gitu ya, memang sudah hukum naturalnya seperti itu sih. Terus ini yang susah tuh visi yang sama gitu. Visi yang sama itu lo misalnya kayak apa sih, pejuang kemerdekaan itu dia punya visi yang sama, dia punya perasaan senasib sepenanggungan kan, dia punya visi untuk kemerdekaan Indonesia itu, makanya dia mau dikontrol oleh people gitu yang dianggap punya visi yang lebih gede gitu. Atau ya apa sih, organisasi nirlaba, organisasi sukarelawan gitu. Terus apa, ini tingkat loyalnya jauh lebih tinggi gitu dibanding dua ini. Kalau lo nggak udah habis tuh masa kuasa lo, nggak kepake nih, atau lo either lo money lo habis ya udah gitu. Tapi kalau visi lo masih hidup di mereka ya it's masih tetap jalan gitu. Ini memang susah sih yang ketiga ini. Sama pasangan lo want to control her or him gitu, itu kayaknya nomor 3 ya, kita mau kemana nih gitu, kita mau tujuannya mau apa ya, gue perannya sebagai ini, lo nurut dong perannya seperti ini, let's work together and yuk nyapai visinya bareng-bareng gitu. Itu sih aku tuh ya itulah 3 itu. Good teori sotan, apalah yang lo dapetin dari podcast yang tidak berbobot ini kecuali penjabaran tentang penjabaran hal yang tidak ilmiah dan membuatnya ini namanya podcast apaan gitu kan, yang tidak berbicara tentang cinta dikit. Ya udah itu aja deh. Keep thinking, keep learning. Kalau misalnya ada komen, subscribe, komen atau lo mau ngirim email, tetap dikirim di cara.perdana@gmail.com, cara.perdana@gmail.com.
Gue tetap konsisten lah, mencoba untuk konsisten untuk rekaman yang gue upload tiap Sabtu gitu. Ya mencoba saja. It's nice to me to rekam lah. Gue seneng juga ngobrol gitu, walaupun ya nggak tahu siapalah yang mendengarkan ini. Oke. Gitu aja. Keep thinking, keep learning. Ciao.